Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Kepada kalian yang menonton video ini, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati dan diridhoi oleh Allah SWT. Nah guys, kali ini saya ingin melihat ya pernyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 saat ini, yang mana sebelum ini dia selalu berkunjung ke Indonesia dan banyak bukti-bukti bahawa kedekatan Anwar Ibrahim dengan negara Indonesia cukup dekat, cukup akrab. Nah, jadi di sini ada beberapa kompilasi ya, gabungan video-video Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terdahulu sebelum beliau menjadi Perdana Menteri sekarang ini. Video-video ini dikumpulkan dan hari ini apabila dia menjadi Perdana Menteri, nah kita harapkan agar apa yang dikatakan oleh Bapa Anwar Ibrahim ini akan terlaksana, khususnya dari segi hubungan Malaysia dan Indonesia itu kita mengharapkan agar dapat lagi lebih dipereratkan lagi dengan terlantiknya Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 ini, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ayo kita dengar, kita saksikan pernyataan-pernyataan beliau ketika beliau berkunjung ke Indonesia suatu ketika dulu sebelum beliau dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 saat ini. Jadi tajuknya adalah Anwar Ibrahim, alumnus HMI dan pengagum Reformasi Indonesia 98 yang dituduh pro Indonesia. Nah guys, dia ni sampai dituduh pro kepada Indonesia ya guys, kerana dia sungguh dekat dengan negara Indonesia, dengan pemimpin Indonesia, dan juga ketika itu dia dikatakan pembelot pada Malaysia kerana banyak memihak pada negara Indonesia. Apapun, kita sama-sama saksikan klip video ini dan kalian boleh komen selepas melihat dan mendengar apa pernyataan-pernyataan Perdana Menteri yang ke-10 ini ketika berkunjung ke Indonesia suatu ketika dulu guys, sebelum dia menjadi Perdana Menteri. Jadi ini video dari channel Aji Satrahi ya. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Aji Satrahi dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe boleh subscribe channelnya. Jadi ayo kita dengar sama-sama dan kita imbas kembali apa pernyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berkunjung ke Indonesia, dan kita lihat, kita saksikan apa pernyataan-pernyataan beliau, apakah mungkin akan menjadikan Malaysia Indonesia selepas ini akan lebih baik lagi, lebih dekat lagi, lebih akrab lagi hubungan Malaysia dan Indonesia. Ayo kita saksikan klip video ini. Jom. Jika suatu hari nanti Anwar Ibrahim mengkhianati Indonesia, kalian tidak perlu kecewa, karena begitulah politik. Jadi ini komitmen, satu hari kalau Anda jadi Perdana Menteri dan masih ada penyiksaan, saya akan putar ini berulang-ulang. Nah ini saat dia ke Indonesia yang dulu. Saya dituduh umpamanya pro Indonesia, anti Malaysia. Okey, ini merupakan riset singkat berdasarkan kumpulan wawancara Anwar Ibrahim yang tersebar di platform YouTube dan dianalisis secara ringan. Silakan tonton sampai selesai agar tidak gagal faham. Ini himpunan ya, video-video Anwar Ibrahim yang dulu. Kalau sebelum ini guys, video-video macam tentang Anwar ni susah untuk keluar ya guys. Itu yang saya menjadi tanda tanya, kenapa dulu tidak ada berita-berita tentang Anwar ini. Tapi sejak dia jadi Perdana Menteri, meletup, FYP, beranda YouTube naik. Padahal video itu sudah bertahun-tahun diupload, tetapi sekarang baru keluar. Jadi mungkin adalah itu sesuatu kan. Jadi kita lanjut guys, jom. Aji Satrahi. Anwar Ibrahim akhirnya memenangkan pertarungan politik di Malaysia dan dikukuhkan sebagai Perdana Menteri ke-10. Itu sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Sejak tahun 2008, Pakatan Harapan sudah menunjukkan progresivitas yang mengagumkan dalam politik Malaysia dengan memenangkan suara terbanyak dalam sejarah oposisi. Bahkan pada pemilu atau pilihan raya Malaysia 2013, Koalisi Pakatan Harapan memenangkan suara mayoritas, mengakhiri dominasi Barisan Nasional yang dipimpin UMNO. Artinya, banyak orang sudah yakin
bahwa duduknya Datuk Anwar ke kursi Perdana Menteri hanya tinggal menunggu waktu. Sayangnya, Anwar Ibrahim kembali dipenjara di tahun 2015 dengan tuduhan sodomi seperti sebelumnya. Tokoh satu ini memang pernah dipenjara dengan tuduhan yang tidak masuk akal. Lucunya, justru itu yang membuat dia mendapatkan simpati dari banyak kalangan di Indonesia. Barangkali dalam sejarah politik modern Malaysia, Anwar Ibrahim adalah satu-satunya tokoh Malaysia yang memiliki banyak relasi di Indonesia. Dari mantan Presiden Habibie, Gus Dur, Wah, ini SBY, pemimpin-pemimpin yang dulu. hingga Presiden Jokowi. Pejabat pemerintah, intelektual, tokoh agama, juga media-media di Indonesia hampir semua dia kenal. Datuk Anwar cukup luwes dan tahu bagaimana bersikap. Anwar Ibrahim masuk pada semua kalangan termasuk oposisi. Dia berhubungan baik dengan Jokowi. Dia juga diterima oleh Prabowo. Semua pemimpin dia baik kan, guys? Presiden B.J. Habibie adalah salah satu mantan presiden yang memiliki kedekatan khusus dengan Datuk Anwar. Bahkan pasca bebas dari penjara, Datuk Anwar langsung terbang ke Indonesia menemui Habibie. Bagi Anwar, Habibie adalah keluarga sekaligus mentornya yang sangat bersimpati pada perjuangannya. Begitu juga mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Dukungan Gus Dur kepada Anwar Ibrahim terlihat ketika tahun 2008 Gus Dur menyempatkan datang ke Malaysia dan menggelar jumpa pers di kantor pusat Partai Keadilan Rakyat untuk menyatakan dukungannya kepada Anwar Ibrahim. Gus Dur datang ke Malaysia ya bagi sokongan sama Anwar Ibrahim nih. Saat itu lagi gencar-gencarnya menerima persekusi dari pemerintah Malaysia. Ketika wartawan bertanya, apakah Gus Dur tidak khawatir dukungannya kepada Anwar Ibrahim bisa merusak hubungan Indonesia-Malaysia? Gus Dur tidak peduli. Silakan saja orang menafsirkan seperti apa, kata Gus Dur. Begitulah, sulit untuk menyangkal fakta. Banyak orang Indonesia bersimpati kepada Datuk. Semua orang Indonesia sayang sama Anwar Ibrahim. Masya Allah. Terima kasih guys ya. Anwar. Terpilihnya Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia juga disambut baik di Indonesia. Betul tuh guys. Bandingkan saat Muhyiddin Yassin atau Najib Razak jadi Perdana Menteri, orang Indonesia tidak peduli. Padahal dua tokoh ini merupakan keturunan langsung Indonesia. Orang Indonesia lebih mengenal Anwar Ibrahim karena seringnya beliau datang ke Indonesia. Nah guys, bagi Datuk Anwar Ibrahim, Indonesia adalah rumah keduanya. Tentu semua ada alasannya. Anwar Ibrahim telah bersentuhan dengan Indonesia sejak masa muda. Dari masa muda. Tahun, beliau bahkan sempat tinggal di Pekalongan dan mengikuti pendidikan kader HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Dia membaca buku-buku perjuangan tokoh-tokoh Indonesia dari Muhammad Nasir, Hamka, sampai Buya Hamka pun. Anwar Ibrahim bahkan menganggap Nurholis Majid dan Marli Muhammad, tokoh Islam moderat Indonesia, sebagai seniornya. Dia belajar strategi politik Islam dari pengkaderan HMI. Anwar bahkan dianggap kader saat menghadiri pelantikan alumni HMI di Malaysia. Selain itu, Anwar Ibrahim sangat terpesona oleh reformasi politik di Indonesia. Baginya reformasi Indonesia itu mengagumkan. Bahkan dalam beberapa kampanyenya, dia selalu menyuarakan reformasi politik di Malaysia. Asal dari Indonesia rupanya itu yang reformasi itu dia bawa masuk ke Malaysia. Apa yang berlaku di Indonesia menginspirasi perjuangan politik Anwar Ibrahim. Ini bisa kita lihat dari beberapa rekaman video. Kalau tanya saya apa keteguran saya tentang Indonesia, kekuatan dia bahawa institusi, menteri masuk penjara, Governor Bank Negara masuk penjara, Ketua KPK, Komisi Pembanterasan Korupsi dalam penjara Pak, Ketua Mahkamah Konstitusi, number 1 Constitutional Court in prison of corruption. Ini kita hormat. Itulah pendirian Anwar Ibrahim dari dulu guys sampai sekarang. Sebab itu kekuatan masih kita akui. Media bebas. Saya duduk sekali dalam sebelum satu conference dengan SBY, Presiden Indonesia. Hari itu kebetulan laporan cerita saya yang positif muka depan. Muka depan juga serang dia sebab skandal Bank Century. Dia kata, saya tengok Pak Anwar, media ini aduh penat saya. Saya diserang habis-habisan. Yuk, Pak Anwar dipuji semua. Presiden mengeluh sebab media kritik dia tak boleh buat apa-apa. That is the essence of democracy. Kita di sini Perdana Menteri terbaik dalam dunia. Harus ada tim yang mengkaji atau meneliti pengalaman Indonesia dalam proses ini, ya, daripada era Pak Habibie
sampai Jokowi. Demokrasi Indonesia menurut Anwar Ibrahim kekuatannya, perlu dijadikan pelajaran apa bagi kelemahan? Malaysia. Apa yang menyebabkan keresahan rakyat? Apa isu terbesar yang dibangkitkan? Dan mengapa hal itu berlaku? Hal ini harus kita teliti supaya itu tidak mengulangi. Kita hanya mempelajari yang sukses dan tidak mengulangi kelemahan-kelemahan. Oh, tengok bagusnya. Indonesia lebih matang Ni. dari sudut demokrasinya karena sudah di sini lebih ke depan maju sejak 98 dan telah lalui beberapa proses dan melihat beberapa kelemahan dan terus memperbaikinya dan institusi lebih kukuh. Dato' Anwar melihat dengan jelas dan mengikuti dengan seksama perjalanan reformasi Bapak Indonesia. Tak berlebihan jika kita katakan bahwa Anwar Ibrahim adalah anak kandung reformasi politik Indonesia. Baginya, Malaysia harus meniru reformasi politik di Indonesia, mengambil yang bagus dan memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Anwar Ibrahim merupakan sosok yang moderat, meski basic politiknya dari organisasi Islam. Dia bahkan pernah menjadi sekretaris jenderal pelajar Islam Asia Tenggara. Abim. Sentuhannya dengan Islam moderat di Indonesia mempengaruhi cara pandangnya. Dato' Anwar juga bercita-cita menjadikan Malaysia yang majemuk dan menjadi rumah bagi semua ras dan agama. Betul guys. Keistimewaan ras Melayu yang selama ini menjadi faktor Sekarang nih kan, masa berkempen dan juga sekarang nih, dia selalu memegang dengan dasarnya itu, yaitu tidak kira apa bangsa Melayu, Cina, India itu adalah anak saya, dia bilang. Tanpa kira semua, Sabak, Sarawak, semua itu anak saya, dia kata begitu. sulitnya persatuan di Malaysia menjadi concern utama bagi Anwar Ibrahim. Tak mengherankan, koalisi Pakatan Harapan sering melemparkan kritik terkait isu ini. Dan karena hal ini jugalah Dato' Anwar tidak terlalu disukai oleh kalangan konservatif di Malaysia. Dia betul. difitnah anti-Islam, anti-Melayu, dia bahkan dituduh anti-Malaysia, pro. Ada lagi guys, dia ni dikatakan agen Israel, Yahudi, itu dia dituduh itu guys. Indonesia. Ya, fitnah. Jadi saya dituduh umpamanya pro Indonesia, anti Malaysia. Dalam konteks politik domestik, Anwar Ibrahim akan mengalami berbagai tantangan dan kesulitan untuk menunjukkan kualitasnya serta melaksanakan program-programnya. Dukungan 83 kursi di parlemen masih belum kuat, bahkan belum mencapai 112 kursi yang ditentukan. Apalagi saingannya, Perikatan Nasional juga memiliki kursi yang tidak terlalu jauh, yakni 73 kursi. Perimbangan kursi di parlemen Malaysia ini juga menjadikan kedudukan Anwar Ibrahim cukup rapuh. Kita semua tahu, terpilihnya Anwar Ibrahim ini merupakan extraordinary karena kegagalan Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan membentuk pemerintahan hingga membuat raja-raja Malaysia harus bersidang untuk menentukan siapa Perdana Menteri selanjutnya. Betul. Pengangkatan Anwar Mau 3 Ibrahim hari juga, merupakan guys. pilihan paling rasional. Saya Anwar bin Ibrahim Ini masa angkat sumpah. telah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri. Dengan sesungguhnya bersumpah 83 kursi di parlemen Malaysia ini belum cukup kuat bagi Anwar Ibrahim untuk melaksanakan tujuan-tujuan reformasinya, dan dapat dipastikan akan terjadi politik afirmasi dan Nah, ini kompromi-kompromi demi musuh menjaga politiknya kursi tuh tetap guys, mayoritas. Mahathir sekarang. Di poin itulah yang akan menjadi kesulitan terbesar Anwar untuk melaksanakan program pemerintahannya. Mengharapkan perubahan cepat bagi Malaysia di tangan Anwar Ibrahim adalah sebuah harapan. Amin, Namun amin. tentu saja itu butuh waktu. Sistem politik Malaysia memberi celah bagi jatuhnya pemerintahan di tengah jalan, seperti apa yang terjadi pada Mahathir Mohamad di tahun 2020. Begitu juga hubungan Malaysia-Indonesia. Anwar Ibrahim pernah berjanji dalam sebuah program TV di Metro TV tahun 2007 Wah, bahwa 2007. jika kelak dia menjadi Perdana Menteri Malaysia, maka dia akan serius menyelesaikan isu pekerja migran Indonesia di Malaysia. Betul-betul. Masa dia sebelum jadi Perdana Menteri pun dia banyak backup ya tentang TKI ya yang ada di Malaysia saat itu. Soal kemanusiaan, manusia tidak boleh dianggap dan dilayan seperti hamba. Dan ini yang saya anggap satu Bagus guys. kebiadaban dilakukan oleh beberapa kerajaan. Syukurlah dia jadi Perdana itu Menteri konsep, sekarang. Satu hari kalau Anda jadi Perdana Menteri dan masih ada penyiksaan, saya akan putar ini berulang-ulang. Guys, sekarang dia sudah jadi Perdana Menteri. Tapi saya yakin dan percaya Anwar dia sudah merasa tempat yang paling teratas dan pernah merasa paling di bawah, ya, yang
kiranya paling bawah ni di penjara, dan dia pernah sampai di atas menjadi nombor 2 di Malaysia timbalan Perdana Menteri, sudah merasa kenikmatan santapan di Raja dan sudah merasai santapan di penjara. Jadi dia punya dia sudah merasai, dan saya kira dia pernah mengungkap begitu, dan saya semua sudah rasa masakan inilah mungkin Allah takdirkan dia menjadi Perdana Menteri, sebab dengan kepimpinannya dia tidak boleh melakukan perkara-perkara seperti mana yang dia pernah rasa. Gitu. Ayo sedikit lagi guys. Silakan. Hal itu kemudian dia pertegas dalam cuitannya di Twitter selepas dia terpilih sebagai Perdana Menteri Malaysia. Indonesia mengenal Anwar Ibrahim sebaik Anwar Ibrahim mengenal Indonesia. Bahkan Joko Widodo adalah pemimpin negara pertama yang mengucapkan selamat kepada Anwar Ibrahim. Harus diyakini hubungan Indonesia-Malaysia pasti akan jauh lebih baik di bawah pemerintahan Anwar. Betul. Catatan, saya yakin jika Perdana Menteri baru Malaysia ini bisa lebih lama memimpin Malaysia. Dato' Anwar memahami bagaimana Malaysia meminta bantuan Indonesia di dekade tahun 70-an. Dia paham sejarah. Dia adalah tipe pemimpin Malaysia yang berbeda. Dia tahu bantuan Indonesia dalam pembentukan intelektual Malaysia. Oh, yang dulu tuh kan. TKI ini kita harus lihat sejarahnya. Ya, Malaysia Indonesia ini hubungannya itu cukup kerana keangkuhan. Ini arrogance of power. Saya bilang cara terbuka, dan Pak Najib wakil Perdana Menteri menuduh saya anti nasional kerana dia kata saya mendukung, saya membela TKI Indonesia. Saya bilang saya membela keadilan. Dan membela keadilan ialah ada ketikanya tahun 70-an kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Guru, dosen, guru matematik dan sains, pekerja-pekerja mahir, itu puluh ribu. Anwar Ibrahim bukan orang yang hidup di bawah tempurung. Kita pasti tidak akan mendengar komentar-komentar arogan Dato' Anwar tentang Indonesia. Kita semua tahu bagaimana Dato' Anwar Ibrahim menghormati Indonesia. Betul. Hubungan Indonesia-Malaysia jauh akan lebih baik di bawah Anwar Ibrahim. Namun sayangnya, saat ini tantangan terbesar Dato' Anwar Ibrahim adalah bagaimana mengembalikan kejayaan ekonomi Malaysia, juga berbagai isu lainnya, seperti tingginya biaya hidup di Malaysia, korupsi, juga isu perpaduan atau persatuan nasional yang merupakan warisan kegagalan politik UMNO. Dato' Anwar akan fokus pada masalah-masalah dalam negerinya. Kami meyakini kualitasnya. Anwar Ibrahim memiliki kemampuan menjadikan Malaysia jauh lebih maju. Oke guys, demikianlah pernyataan tadi tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau ditengok hubungan itu sudah sedia ada terjalin, cuma apabila pergantian pemerintah mungkin dari segi macam mana mengeratkan itu mungkin sebelum ini kita tidak berapa nampak, tetapi dari segi apa yang saya lihat sebelum dan sekarang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia sekarang ni, saya yakin dan percaya bahawa selepas ini hubungan Malaysia-Indonesia pasti akan lebih dekat lagi ya. Sebab dia memang mengenali Indonesia tu, dan dia pun pernah dikecam ya oleh pemerintah Malaysia suatu ketika dulu bahawa dia ni seperti pro kepada Indonesia. Pernah gitu kan, seperti mana yang dinyatakan tadi. Dan soal dari segi kepimpinan dan juga untuk negara Malaysia, untuk sekarang ni Menteri Keuangan dia lah yang pegang guys. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang pegang sendiri dari segi Menteri Keuangan untuk negara Malaysia, dan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang itu memang geligak juga tu. Dan acuan untuk dia punya barisan kabinet ni seperti mana yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, yang mana menggabungkan, membawa masuk musuh-musuh politiknya dalam pentadbiran. Kalau sekarang ni dia Pakatan Pakatan Harapan, dan macam Barisan Nasional ada juga, GRS, GPS ada masuk. Jadi komponen-komponen yang lain ni iaitu musuh-musuh politiknya bergabung untuk mewujudkan satu pentadbiran ataupun satu sistem pemerintahan yang dinampakkan kabinetnya itu adalah gabungan beberapa parti. Kalau sebelum ini itu adalah musuh-musuh politiknya, sama seperti yang berlaku di Indonesia.
Jokowi membawa Prabowo Subianto dalam sistem pentadbirannya. Jadi saya mengharapkan dengan adanya Perdana Menteri sekarang ini, hubungan kita Malaysia dan Indonesia akan lebih erat lagi, dan agar dapat lagi kita menambah lagi ya bertukar-tukar pandangan dan juga sentiasa menambah baik hubungan itu dari segi pentadbiran, dari segi diplomasi, dan juga kita juga sebagai rakyat ya, sama ada Malaysia dan Indonesia perlu juga sama-sama kita memperjuangkan hubungan ini agar tidak ada anasir-anasir yang bisa mengganggu hubungan yang baik yang telah terjalin sejak dulu sampai sekarang. Yang saya tengok di sini, pemerintah juga ya berperan penting untuk menjadikan Malaysia dan Indonesia ni hubungan itu sama ada baik atau tidak bergantung pada pemerintah. Jadi kesimpulannya, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya yakin dan percaya bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim pasti boleh menjadikan kedua negara kita ni akan bertambah erat lagi hubungan kedua negara ni tanpa sebarang masalah. Jadi guys, terima kasih juga di atas sokongan daripada seluruh rakyat Indonesia terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita doakan sama-sama agar kedua negara kita ni, Malaysia Indonesia, sentiasa aman, damai dan makmur tanpa sebarang masalah. Jadi kalian boleh komen di bawah, mungkin ada sebarang cadangan, kalian komen di bawah. Kita bertemu lagi guys di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.